bro, balik lagi sama gue Canggi Fitra Mahendra. Sekarang gue lagi ada di Monster Gym. Gue mau latihan bareng sama senior gue. Siapa itu senior gue? Aneh dia bro, Dodi Syahputra. Pro Cempret ya kan? Cempret men, cempret. Sekarang rencananya gue lagi mau latihan dada di dalam. Lo semua ikutin gue terus ya bro. Hari ini gue latihan untuk persiapan untuk juara dunia ya bang ya. Juara dunia ke Irlandia. Tadi flat bench press 15, 12, 10. Terakhir yang maksimum loadnya gue dapet 3 loh bro. 6. Ya gue kadang kalau lagi masa-masa persiapan gini kadang gue suka main ke tempat-tempat senior gue, suka minta masukan, minta saran, ya nambah-nambah ilmu lah, nggak stuck juga gue di situ gitu. Gue sekarang mau minta tips untuk lo semua dari senior kita gitu. Jadi pertama kali gue terjun di dunia fitness bro, gue ngelihat dia tuh kayak bercahaya gitu, shiny ya bang ya. Bercahaya, gue bilang, wih gila nih orang badannya gede banget gitu, ganteng banget mukanya bro. Asik. Kayak gitu. Jadi kapan gue bisa kayak dia ya? Jadi ya alhamdulillah lah, yang selama gue konsisten, selama gue ngejalanin itu dengan baik, dengan benar dan terus belajar, akhirnya alhamdulillah gue bisa 1 TW. Kalau menurut lo bang, kira-kira untuk apa namanya teman-teman yang baru mau fitness gitu, yang ibaratnya pemula lah, menurut lo apa sih yang harus dia lakuin itu bang? Ya, menurut gua sih yang harus dilakuin pertama adalah cari tahu dulu lo maunya seperti apa pada lo, gitu ya. Terus kedua, baru setelah lo cari tahu seperti apa, lu banyak belajar, tanya-tanya mungkin ke yang lebih tahu, tanya teknik latihan, terus program latihan, cara makan segala macam, mungkin kurang lebih seperti itu. Nah nanti begitu stuck, benar kayak kata Canggi, kadang bukan Canggi aja, saya juga biasanya suka tanya ke yang lebih senior lagi buat belajar lagi, tanya lebih dalam lagi, kurangan saya di mana, cara saya latihan apa udah benar atau belum, terus ya biasanya saya suka lebih menggali kekurangan saya supaya badan saya bisa lebih bagus dari yang sekarang. Oke, kalau untuk suplemen bang, nah kan kebetulan gue sama bang Dodi ini satu tim dikontrak di Sportisi Indonesia divisi 1 gitu. Kalau untuk suplemen kira-kira lo pilihnya tuh yang ibaratnya, nih kalau gue lagi mau persiapan prepare pertandingan, gue pasti pakai ini gitu. Kalau gue yang suplemen wajib menurut gue itu adalah susu pasti ya. Susu kayak kalau gue pakainya pribadi karena gue memang di Sportisi juga dan gue di spesialis brand Nutrabolik sekarang, ya mungkin gue pakai Nutrabolik. Tapi kalau sebelumnya gue masih pakai BSN. BSN gue pakai kalau susunya Sintasik, terus BCA-nya gue pakai Prolab, pembakar lemaknya gue pakai Prolab, Thermofire, glutamin. Yang wajib gue suplemen menurut gue itu adalah 4 suplemen. Untuk gue sendiri kalau untuk suplemen sih yang paling gue suka sih dari Nutrabolik, gue juga suka. Whey-nya isobolik gue suka, cuman kalau untuk membakar lemak gue lebih suka Hypersurge sih, soalnya kalau Thermofire dia rada soft ya, sedikit soft. Iya. Kalau Thermofire dia kafeinnya lebih nendang sedikit. Menurut gue sih ambil yang memang lo nyaman aja, karena kadang-kadang orang beda-beda. Kayak gua memang tipenya sukanya kalau pembakar lemak memang sukanya agak soft, karena kalau terlalu hard jantung gua lebih cepat pompanya dan gua malah nggak nyaman gitu latihannya. Makanya pemilihan suplemen juga penting menurut gua gitu. Jadi biar kita latihannya nyaman, powernya juga enak, kita pasti dapat hasil yang maksimal gitu. Nah tips juga nih untuk lo, kalau lo punya badan yang resist sedikit sama kafein, jadi kalau lo masuk kafein yang terlalu banyak, yang kadarnya terlalu tinggi, lo bakal ngerasa bisa jantung lo ngerasa nggak enak,
mendingan lo bisa pakai ya thermofire gitu. Dia thermofire itu agak soft gitu, dia lebih cenderung ke long untuk seharian dia bakarnya. Tapi kalau untuk hypersurf dia pas saat lo workout itu, kalau untuk orang-orang yang suka kafein itu emang nendang banget gitu. Dan menurut gue juga nggak bahaya kayak yang suplemen lain lah yang beredar di luaran lah gitu. Gak peduli repetisi berapa, yang penting naik terus sampai mencret. Untuk diet bang, lo kapan mulai diet sih bang? Kan ini kan persiapan 4 bulan lagi ya kita. Lo mulai diet Nggak, 3 kapan bulan sih? lagi lah. 3 bulan ya? 3 bulanan lagi. lagi. Gua mulai diet sih baru mungkin benar-benar ketat banget sih seminggu sekarang, dari sekitar tanggal 22-an lah kali ya. Belum nyampe seminggu lah, kurang lebih 22-an. Sampai mungkin nanti menjelang pertandingan 3 bulan lebih lah ya, kurang lebih ya. 3 bulan kurang lebih. Nah, biasanya gua sih dietnya sih nggak beda sama yang fitness mania mungkin lakukan yang sekarang ya. Ya paling gua biasanya kalau mau prepare pertandingan gua cuman latihan fokus, biasanya gue latihan pagi sama sore 2 kali. Terus selebihnya sama makannya yang paling gue harus strike itu dimakan. Karena intinya kalau lo mau berhasil tuh memang diutamanya ya pola makannya gitu. Lo mau latihan pagi sore pun kalau seandainya pola makan lo masih lo makan apa aja, itu saya yakin 100% fitness mania nggak bakal berhasil gitu. Nah kalau makan apa aja yang saya makan biasanya sih, kalau saya biasanya makan cuman protein, karbohidratnya dari buah biasanya, karbohidrat simpel. Nah dari situ, nah biasanya saya bisa makan sehari 1,5 kilo sampai 2 kilo lah protein bisa dari ikan, bisa dari dada ayam, atau bisa juga dari daging sapi. Nah kalau sayur mungkin bisa di mix apa yang sayur yang kita suka, mungkin direbus atau dibikin kasih rempah-rempah lah, mungkin biar ada bau-bau enaknya. Nah biasanya ya saya makannya menjelang pertandingan itu ya itu aja. Benar-benar saya sama sekali nggak pernah makan yang namanya ya yang nggak boleh kita makan, kayak minyak, santan, gula, garam. Itu benar-benar saya pribadi nggak pernah makan kalau mau prepare pertandingan gitu. Nah kunci keberhasilan menurut saya badan kita supaya bisa bagus itu adalah kita sendiri. Nah kalau lo mau berhasil, ya lo harus strict dengan makanan lo harus strict dengan istirahat lo harus strict dengan latihan lo. Nah, kalau lo udah bisa merangkum itu semua, gue yakin pasti lo akan berhasil. Kalau menurut lo sendiri, dari pandangan lo sampai lo berpikir seorang Dodi Saputra, ya deh gue masuk Naba, gue ada di Perbavi, gue jadi pengurus di situ. Apa sih yang ngebuat lo yakin untuk jadi pengurus di situ, bang? Nah, karena gini, gue ngelihat Perbavi ini memang kan visi dan misinya mulia ya. Karena gue lihat memang di situ benar-benar pengurusnya sendiri awalnya memang buat ngerangkul atlet-atlet yang memang selama ini mungkin belum ada wadahnya. Contohnya kayak kita physical fitness kita sebelumnya kan sampai sekarang juga tadinya belum ada ya. Yang resminya PAPSI kan cuman adanya Binaraga ya. Jadi physical fitnessnya nggak ada. Nah, dengan ada Nabanya ini, karena saya pribadi bukan atlet Binaraga, atlet physical fitness, jadi saya mau bergabung di situ. Terus yang kedua, kenapa saya mau bergabung di situ? Karena memang di situ maksudnya memang atlet-atlet semua. Jadi saya tahu, jadi sebenarnya mereka tahu harus diapakan atlet-atlet ini gitu. Seperti harus ke apa ke depannya gitu. Karena saya rasa memang prestasi kita itu bisa maju kalau kita bisa bareng-bareng, tapi mereka juga tahu kita harus apa gitu. Jadi dengan saya bergabung di Perbavi ini banyak banget manfaat yang saya dapat. Salah satunya mungkin ya saya bisa lebih sering tanding keluar karena Naba sendiri banyak event-event yang dipertandingkan di luar negeri gitu, dan itu juga membuat jenjang karir saya bisa lebih tinggi lagi gitu. Dan saya rasa mungkin kalau kalian belum tahu dengan Perbavi, harus masuk Perbavi biar kalian tahu Perbavi itu seperti apa. Iya, jadi visi misinya dipelajarin dulu, dibaca dulu, makanya lunturin dulu deh prasangkanya gitu kan. Pikiran-pikiran negatifnya, coba lunturin dulu. Coba dulu masuk dulu, dilihat dulu gitu. Sebenarnya sih nggak ada ruginya teman-teman masuk ke dalam Perbavi gitu, karena Perbavi nggak melarang
atlet-atletnya main di federasi Iya, lain ya, iya, Bang iya, ya. iya. Kalau kita Bebas. mau kalau kita mau main di PUBG ya main aja. Kalau kita mau main di IFBB ya main silakan. aja, ya silakan aja gitu. Karena selagi itu untuk kesejahteraan atletnya, pasti Perbavi itu support gitu. Iya. Oke, sekian dari gua, Canggih Fitra Mahendra. Yang penting dari acara ngobrol-ngobrol tadi yang gua kasih tahu sama lu semua, fitness itu you versus you. Jadi lo harus ngalahin diri lo sendiri, ngalahin apapun itu, kesombongan lo, ego lo untuk jadi lebih baik lagi dari kedepannya. Ya mungkin dari gua tambahan sedikit, kalau lo mau berhasil, terus belajar, jangan pernah puas apa yang udah lo dapat sekarang. Karena kalau lo udah puas apa yang lo udah dapat sekarang, lo nggak bakal bisa maju ke depannya. Saran gua, terus belajar, terus belajar. Oke, sampai ketemu di vlog gua minggu depan. Yuk.